Waktu maghrib akan segera datang ketika Sarmo berdiri di tepi tanah kecilnya yang kini hampir tak terlihat karena jajaran kendaraannya terparkir sembarangan. Tanah itu mungkin hanya sejengkal dari keseluruhan lahan warisannya, tapi bagi Sarmo, setiap jengkal adalah harga diri yang tak ternilai. Saat ia melihat mobil-mobil terparkir seenaknya, Sarmo mengingat kembali pesan ayahnya yang selalu menjaga lahan warisan dengan penuh hormat dan kebanggaan. Tanah ini, Mo, lebih dari sekedar lahan. Ini lambang kehormatan keluarga. Jangan biarkan orang sembarangan menginjaknya. Begitu kata almarhum ayahnya ketika Sarmo masih kecil. Mengenang itu, hati Sarmo semakin panas. Dulu ia tak pernah membayangkan bahwa harga diri keluarganya bisa diinjak hanya karena orang lain menganggap tanah itu sepele. Belum lagi orang yang kini menjadi sumber permasalahan, Pak Tarto, bukanlah penduduk asli di desa ini. Pak Tarto hanyalah pendatang yang membawa pundi-pundi kekayaan dan dengan sombongnya membeli tanah sebelah rumah Sarmo dan mengubahnya menjadi lahan bisnis kecil yang ramai. Tak lama setelah bisnisnya ramai pengunjung, Pak Tarto memanfaatkan tanah sejengkal milik Sarmo sebagai lahan parkir tambahan tanpa izin. Sarmo pernah mencoba berbicara baik-baik. Suatu pagi ia mendatangi Pak Tarto berharap sedikit kompromi. Pak Tarto, niki Pak, kulo ajeng minta maaf. Pak, lahan yang Bapak pakai itu bagian dari tanah saya loh Pak, kata Sarmo dengan nada sopan namun tegas. Boleh tidak kendaraan-kendaraan ini dipindahkan? Hanya satu jengkal, tapi itu milik saya Pak. Pak Tarto hanya tertawa kecil dengan senyum penuh arogansi. Ia memandang Sarmo dari atas ke bawah, seakan mempertanyakan keberaniannya untuk protes. Apa sih artinya satu jengkal Pak Sarmo? Kata Pak Tarto sambil tersenyum sinis. Saya kan cuma memanfaatkan yang tidak terpakai. Lagi pula kalau Bapak mau jual, saya siap bayar kok, berapapun harganya. Kalimat itu menyengat hati Sarmo. Tawaran itu bukan hanya tentang uang, melainkan pengkhianatan yang tak terkatakan. Bagi Pak Tarto, tanah hanya soal nilai jual, tapi bagi Sarmo, tanah itu adalah harga diri, warisan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Maaf Pak Tarto. Sarmo menahan diri untuk tidak meledak di depan pria itu. Maaf, bukan soal uang Pak. Saya tidak berniat menjual tanah saya, meskipun hanya sejengkal Pak. Alih-alih berhenti, Pak Tarto justru semakin keras kepala. Setiap harinya, kendaraan yang diparkir makin banyak, dan bahkan beberapa di antaranya mulai merusak batas-batas tanah Sarmo. Tanah itu kini seolah menjadi milik Pak Tarto, dengan tanda parkir buatan yang dipasang tanpa izin. Para pekerja Pak Tarto bahkan mulai menggali lubang kecil di tepi batas tanah untuk memasang pagar pembatas, seolah menegaskan bahwa sejengkal tanah itu memang milik Pak Tarto. Setiap hari, kemarahan dalam diri Sarmo semakin menggunung. Desa yang tadinya tenang, kini seolah menjadi medan perang dingin. Dengan tatapan tajam, setiap kali Sarmo dan Pak Tarto bertemu, Sarmo mencoba menahan diri, berusaha menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Namun, setiap upaya selalu berakhir dengan cemoohan dari Pak Tarto yang semakin mempermalukan Sarmo di hadapan warga desa. Pada suatu malam, ketika Sarmo duduk sendiri di beranda rumahnya sambil memandang tanahnya yang mulai dicaplok, terbesit di benaknya untuk memberi pelajaran pada Pak Tarto. Ia mengingat cerita dan teman-temannya tentang seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang terkenal bisa membuat siapa saja jera. Di sanalah, tanpa sadar, Sarmo mulai menuruni jalan yang kelam, jalan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Di sisi lain, malam itu langit terlihat kelam tanpa bintang, seolah menyimpan pertanda buruk yang enggan disingkapkan. Setelah segala upaya melalui jalur hukum menemui jalan buntu dan berbagai teguran yang ia berikan kepada Pak Tarto tak pernah dihiraukan, Sarmo merasa terpojok. Setiap langkah yang diambilnya seolah hanya mempermalukan dirinya lebih dalam di depan warga desa. Dalam keputusasaan, Sarmo akhirnya mendatangi seorang dukun. Seorang dukun tua yang dikenal penuh misteri. Desas-desus tentang kekuatannya sudah lama beredar di desa. Orang-orang berkata bahwa Mbah Dukun itu bisa memberikan guna-guna paling ampuh.
namun orang-orang jarang berani mendekat ke gubuknya di pinggir hutan, sebab aura kelam yang terasa kuat dan membahayakan. Dengan langkah ragu, Sarmo berjalan menyusuri hutan yang sunyi, hanya ditemani suara derik jangkrik dan suara langkahnya yang menyentuh dedaunan kering. Gubuk Mbah Wiryo berdiri kusam di bawah pohon besar yang terlihat lebih tua dari usia siapapun di desa itu. Ketika Sarmo mendekat, aroma dupa yang menyengat menyerbu hidungnya, dan hawa dingin seolah menyusup langsung ke tulang. Mbah Wiryo menyambutnya di ambang pintu dengan tatapan tajam yang menusuk, seakan bisa melihat segala niat buruk yang tersembunyi di hati Sarmo. "Aku wes ngerti maksudmu rengkene," kata Mbah Wiryo dengan suara yang berat namun tegas. Sarmo duduk bersila di hadapan Mbah Wiryo, mencoba menahan kegugupannya. Tanpa basa-basi ia mengungkapkan keinginannya agar Pak Tarto diberi pelajaran yang pantas. Apapun caranya. Pak Tarto itu tidak tahu diri, Mbah. Ia harus merasakan bagaimana rasanya direndahkan. Kalau hukum tak bisa memberi dia pelajaran, maka saya harap Mbah bisa menolong saya, Mbah, kata Sarmo dengan suara bergetar, separuh antara marah dan putus asa. Mbah Dukun memandangnya lama, kemudian tersenyum samar. "Sampean tahu, guna-guna itu ibarat pisau bermata dua. Setiap guna-guna yang aku buat selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tak selalu sesuai yang sampean harapkan." Namun kemarahan dalam hati Sarmo telah menutup telinga dan nalarnya. Ia tidak peduli. Pak Tarto harus membayar atas kesombongannya, apapun resikonya. "Saya tidak peduli, Mbah. Apapun resikonya, saya akan tanggung," ujar Sarmo dengan tegas, meski ada gemetar kecil di ujung suaranya. Mbah Dukun menatapnya dalam-dalam, seolah sedang membaca niat yang tersimpan di balik mata Sarmo. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berdiri, mengambil segumpal abu hitam dari wadah anyaman bambu di pojok gubuknya. Ia mulai merapal mantra. Suaranya mengalun rendah namun penuh kekuatan yang seakan bergema di sekeliling gubuk. Setelah beberapa menit, Mbah Dukun menyerahkan abu itu kepada Sarmo bersama beberapa barang keramat, potongan kain hitam, seutas benang merah, dan sebutir telur yang telah diberi jampi-jampi. "Ini semua harus sampean letakkan di 4 sudut lahan parkirnya. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ada yang tahu," bisik Mbah Wiryo. Sarmo menggenggam barang-barang itu erat-erat, sekalipun jantungnya berdetak kencang dan perasaan tak nyaman mulai menyelinap di benaknya. Ia tak mau menunjukkan keraguannya di depan Mbah Wiryo. "Terima kasih, Mbah. Saya akan lakukan persis seperti yang Mbah katakan," kata Sarmo dengan mantap. Walau jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sebelum pergi, Mbah Wiryo menatap sekali lagi dengan tatapan tajam yang dingin. "Ingat Sarmo, guna-guna ini akan menempel sampai tujuannya tercapai. Namun jika sampean melanggar janji atau mencoba menghindari akibatnya, guna-guna ini bisa kembali padamu atau orang-orang terdekatmu." Sarmo menelan ludah, namun mengangguk setuju. Bahkan jika peringatan itu membuat bulu kuduknya meremang, ia tidak punya jalan kembali. Keinginannya untuk melihat Pak Tarto menderita kini sudah terpatri dalam jiwanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Sarmo meninggalkan gubuk itu dengan membawa barang-barang keramat yang kini menjadi senjatanya untuk membalas dendam. Di sepanjang perjalanan pulang, suara mantra Mbah Dukun terus bergema di telinganya, seolah menjadi pengingat bahwa ia baru saja membuat janji yang tidak bisa ia batalkan. Beberapa malam setelah Sarmo menanam benda-benda keramat di sekitar lahan parkir Pak Tarto, keanehan mulai terjadi. Awalnya hanya mimpi buruk yang mengganggu tidur Pak Tarto. Mimpi yang sama setiap malam, seakan berulang tanpa henti. Dalam mimpi itu, ia terjebak di tengah lahan parkirnya, sementara bayangan gelap semakin mendekat dari segala arah, menghimpitnya dengan cengkraman dingin. Saat ia mencoba berteriak, suaranya hilang, tenggelam dalam kesunyian yang menyeramkan. Selain mimpi buruk, hal-hal ganjil mulai menimpa area parkirnya. Beberapa kali lampu-lampu yang biasa menerangi lahan parkir mati tanpa sebab, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah. Kendaraan-kendaraan yang diparkir di sana tiba-tiba memiliki bekas cakar aneh di permukaannya.
membuat para pengunjung mulai merasa takut dan enggan memarkir kendaraan di tempat itu. Para pekerja yang mengelola parkir di sana mulai resah. Ada yang mendadak merasa pusing, ada pula yang tanpa alasan jelas tiba-tiba merasakan sesak nafas saat berada di area tersebut. Tidak hanya itu, keluarganya yang tinggal di rumah sebelah lahan parkir pun mulai sering jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Anak-anak Pak Tarto bahkan mulai mengigau, menyebutkan sosok lelaki hitam yang berdiri di tepi lahan parkir sambil menatap tajam ke arah rumah mereka. Suatu malam, seorang pekerja parkir yang bernama Slamet mengalami pengalaman menyeramkan saat jaga malam. Ketika ia tengah duduk mengawasi lahan parkir yang sepi, tiba-tiba ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung lahan. Wajahnya tertutup rambut panjang kusut, dan tubuhnya hanya terlihat samar di bawah cahaya bulan yang temaram. Wanita itu bergerak perlahan menuju Slamet, tapi langkahnya seolah melayang, tidak menapak tanah. Teror membekukan tubuh Slamet, membuatnya tak mampu bergerak atau bahkan sekedar menjerit. Ketika wanita itu hampir mendekat, ia tiba-tiba menghilang di balik bayangan, meninggalkan aroma anyir dan udara yang terasa semakin dingin. Keesokan harinya, Slamet memilih untuk berhenti bekerja tanpa memberikan alasan yang jelas. Kejadian ini menambah kecemasan Pak Tarto, namun ia tetap kukuh pada keyakinannya bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Namun, puncak dari kejadian aneh itu terjadi ketika suatu malam Pak Tarto mendengar suara langkah kaki yang berat di lahan parkirnya. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri keluar untuk memeriksa, meski malam sudah larut. Ketika ia melangkah menuju lahan parkir, ia mendapati sosok tinggi besar dengan tubuh hitam kelam berdiri di tengah lahan, hanya berjarak beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Sosok itu tampak tak memiliki wajah, hanya bagian hitam pekat yang membaur dengan bayangan malam. Di bagian kaki sosok itu tampak janggal, terbalik, seakan berjalan mundur. Pak Tarto merasa seluruh tubuhnya kaku, namun sosok hitam itu tak bergeming. Saat Pak Tarto mencoba melangkah mundur, sosok tersebut mengeluarkan suara lirih yang mengerikan, seolah menahan tawa, sebelum tiba-tiba menghilang di udara. Teror yang dialami Pak Tarto malam itu meninggalkan jejak trauma. Ia tidak tidur sepanjang malam, dan keesokan harinya, ia mencari bantuan dari seorang dukun terkenal. Namun entah kenapa, semakin ia berusaha melawan balik dengan ritual perlindungan dari dukun baru, semakin banyak kejadian menyeramkan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Pak Tarto mulai merasa bahwa tanah sejengkal yang ia rebut itu mungkin memang tidak layak diusik, tetapi rasa takut telah menyelimuti dirinya. Seolah setiap langkahnya di atas lahan itu selalu diikuti tatapan tak kasat mata yang menunggu di balik bayangan. Seiring berjalannya waktu, guna-guna yang ditanam Sarmo di sekitar tanah Pak Tarto mulai menunjukkan dampak yang semakin kuat. Tidak hanya Pak Tarto yang mengalami teror, tetapi juga warga desa yang tanpa sadar menjadi saksi dari balasan alam gaib. Di malam hari, beberapa warga mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki berat yang menyeret di atas tanah, atau suara berbisik yang terputus-putus, seolah ada sosok tak kasat mata yang berkeliaran di sekitar lahan sengketa. Desas-desus tentang lahan yang berhantu mulai menyebar di desa, terutama setelah beberapa warga mengaku melihat bayangan besar dengan wajah kabur berdiri di sekitar lahan parkir Pak Tarto. Bayangan itu tampak memiliki tubuh tinggi dengan tangan yang lebih panjang dari biasanya, melambai-lambai di malam hari. Seperti sedang memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Satu persatu warga mulai menghindari lahan itu dan bahkan berjalan jauh memutar jika harus melewati area tersebut di malam hari. Sarmo yang awalnya merasa puas melihat Pak Tarto menderita, kini mulai merasa dihantui oleh rasa bersalah yang semakin kuat. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang sosok yang sama. Bayangan hitam yang tak henti-hentinya mengikuti langkahnya, menyebut namanya dengan suara yang menggema. Perlahan, ia mulai memahami bahwa guna-guna yang ia paksa lakukan bersama Mbah Dukun telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih gelap dan tak terkendali. Merasa tersekam dan tak tenang, Sarmo akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Mbah Dukun. Setelah melalui perjalanan yang agak lama, dengan langkah tergesa, ia mendatangi gubuk tua di pinggir hutan itu, berharap sang dukun memiliki solusi untuk menghentikan guna-guna yang kini tampak berbalik mengancam.
Mbah Dukun menyambut Sarmo dengan tatapan yang tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangan lelaki itu. Sarmo dengan suara terbata-bata memohon agar guna-guna tersebut dicabut, dihentikan. Mbah, saya tidak sanggup lagi, Mbah. Ini sudah melampaui batas. Tolong hentikan semua ini, Mbah, katanya dengan nada memelas. Namun Mbah Dukun hanya menggelengkan kepala perlahan. Aku wes ngomong, Mo. Guna-guna iki yen wes dibuka, ora bisa dicabut. Alam gaib butuhake bayaran. Terus bayaran kuwi ora enteng. Sarmo merasa gemetar mendengar kata-kata itu. Apa yang harus saya bayar, Mbah? Berapapun uangnya saya akan bayar, Mbah, katanya penuh harap. Namun Mbah Wiryo menatapnya dengan sorot mata dingin yang membuat Sarmo tersentak. Ora gampang, Sarmo. Alam gaib ora mbutuhake duit. Kowe kudu bayar karo sesuatu yang paling berharga. Sarmo tercengang. Apa maksudnya, Mbah? Apa yang harus saya korbankan, Mbah? Mbah Wiryo mendesah, lalu perlahan menjelaskan bahwa guna-guna itu hanya bisa dihentikan jika Sarmo bersedia menyerahkan sesuatu yang teramat berharga dalam hidupnya. Siji-sijine cara ya, Mok. Kowe kudu rela ninggalake barang sing paling kowe senengi. Keluarga mungkin, atau kehidupanmu sendiri. Alam gaib meminta harga yang sepadan dengan amarahmu. Kata-kata itu membuat Sarmo merasa seperti dihantam petir. Selama ini ia tidak pernah berpikir bahwa balasan bagi Pak Tarto akan menuntut begitu besar pengorbanan. Ketakutan merayapi pikirannya, dan sejenak ia mempertimbangkan untuk menarik kembali keinginannya. Namun pikirannya kembali pada keluarganya, pada anak-anaknya yang ia cintai. Dengan suara lirih, Sarmo memohon pada Mbah Wiryo. Apakah tidak ada jalan lain, Mbah? Namun Mbah Dukun hanya menggeleng pelan. Kowe wes milih jalur peteng, jalur ireng. Iki resiko sing kudu kowe emban, katanya tegas. Sarmo terdiam, terperangkap antara amarah dan ketakutan. Kini ia sadar bahwa guna-guna yang awalnya ia pikir bisa menjadi solusi balas dendam, justru telah membuka pintu kegelapan yang menuntut korban dari dirinya. Di hadapan Mbah Dukun, Sarmo akhirnya hanya bisa terdiam, membiarkan rasa takut dan penyesalan menguasai dirinya. Di lain hari itu tubuh Sarmo terasa lemas ketika mendengar kabar bahwa anaknya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya ia mengira itu hanya penyakit biasa. Namun seiring waktu, keadaan anaknya semakin memburuk. Dokter yang memeriksa pun tak bisa menemukan penyebab pasti penyakitnya. Tubuh si anak semakin kurus, matanya terlihat cekung, dan seringkali ia terbangun di malam hari sambil memegangi dadanya, berteriak ketakutan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Rasa takut dan bersalah mulai menyelimuti hati Sarmo. Ia mulai mengingat kata-kata Mbah Dukun tentang sebuah harga yang harus ia bayar. Ia pun menyadari bahwa guna-guna ini tidak hanya menargetkan Pak Tarto seperti dua mata pisau, tetapi juga menular pada keluarganya sendiri. Dalam kegelapan pikirannya, ia teringat pada semua benda keramat yang diberikan oleh Mbah Dukun, campi-campi, jimat, dan kain hitam yang harus ia kubur di sekitar properti Pak Tarto. Dipenuhi rasa penyesalan, Sarmo memutuskan untuk mengembalikan semua barang tersebut dan berharap bisa mengakhiri kutukan yang telah ia bawa ke keluarganya. Di tengah malam dengan hati yang berat, ia memasukkan barang-barang itu ke dalam kantong kain, mendukilnya, bahasa Jawanya didukil, atau menggalinya, dan berangkat mengembalikannya menuju ke rumah Mbah Dukun, berharap dukun itu bisa menghentikan guna-guna yang sudah terlanjur berjalan. Namun perjalanan menuju rumah Mbah Dukun tidak berjalan mulus. Di sepanjang jalan yang gelap, Sarmo mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya. Langkah-langkahnya terasa semakin berat dan udara seolah-olah menjadi lebih dingin. Tiba-tiba di antara bayangan pohon-pohon di sekitarnya muncul sosok bayangan besar yang melayang di udara. Sosok itu memiliki wajah yang kabur, namun matanya bersinar merah, menatap Sarmo dengan intensitas yang membuat tubuhnya gemetar. Sarmo berhenti sejenak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pergi!" serunya, mencoba mengusir sosok itu. Meski suaranya terdengar lemah, namun bayangan itu tidak bergeming. Sebaliknya, sosok tersebut mulai mendekat,
perlahan-lahan, dengan gerakan yang tampak lamban, namun penuh kekuatan. Setiap langkahnya seolah mengancam untuk menarik Sarmo semakin dalam ke dalam kegelapan. Ketika Sarmo mencoba berlari, langkahnya berhenti lagi oleh suara gemerisik di sekitarnya. Dari arah semak-semak muncul sosok lain, lebih kecil namun dengan wajah yang pucat dan mata yang cekung. Sama seperti anaknya, sosok tersebut terlihat menyerupai anaknya sendiri, dengan mata penuh ketakutan dan bibir yang bergetar. Sosok itu mengangkat tangan, seakan meminta bantuan. Namun ketika Sarmo mencoba mendekat, sosok tersebut berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah pepohonan, menghilang tanpa jejak. Dengan hati yang kacau dan tubuh gemetar, Sarmo melanjutkan perjalanannya ke rumah Mbah Wiryo. Meski setiap langkah terasa semakin berat, setibanya di depan gubuk tua sang dukun, ia mencoba mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Mbah dukun seolah menghilang, meninggalkan Sarmo dalam kegelapan dan ketakutan yang semakin menjerat. Sarmo menjatuhkan diri di depan gubuk itu, memohon ampunan dan berteriak, berharap ada cara untuk menghentikan semua ini. Anaknya, dia teringat anaknya. Namun suara gaib kembali terdengar di belakangnya, menyerupai suara Mbah Dukun, namun dengan nada yang lebih berat dan mengancam. Kowe wes janji Sarmo, bayaran sing paling larang wes dijaluk, ora ono sing bisa dibalekke meneh. Saat itu Sarmo merasa terperangkap. Ia sadar bahwa tidak ada cara untuk mengembalikan semua ini, kecuali dengan pengorbanan yang tak terduga. Sambil menangis dan berteriak dalam keputusasaan, ia hanya bisa berharap bahwa pengorbanannya akan menghentikan guna-guna yang telah ia buat, meskipun itu berarti ia harus menyerahkan nyawanya sendiri demi keselamatan keluarganya. Saat malam terakhir mendekati fajar, Sarmo kembali ke tanah jengkal yang telah menjadi sumber segala malapetaka ini. Dengan tubuh lemah dan penuh luka akibat perjalanan yang ditempuhnya selama semalam, ia berlutut di atas tanah itu, merenungi segala keputusan yang telah ia ambil. Andai saja dia sabar saja, tidak usah main santet-santetan, tidak usah pergi ke dukun. Sosok Pak Tarto yang selama ini ia pandang sebagai musuh, kini terlihat samar dalam ingatannya. Tak lagi tampak sebagai orang yang harus ia benci dengan segenap hati. Pagi itu dalam kekalutan antara takut kehilangan keluarganya dan dendam yang terus menggerogoti, Sarmo merasakan kehadiran gaib yang menghantuinya semakin dekat. Terdengar bisikan halus yang seolah datang dari dalam tanah, mengulang permintaan untuk membayar guna-guna yang telah ia jalankan. Bisikan itu kian lama kian keras, menuntut pengorbanan yang lebih besar. Sarmo pun menyadari, jika ia terus bersikeras mempertahankan tanah ini, keluarganya akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Di saat terakhir, dengan perasaan berat yang tercampur penyesalan, Sarmo akhirnya membuat keputusan besar. Ia melepaskan tanah itu. Lepas saja. Pagi itu ia mendatangi Pak Tarto yang terkejut melihat perubahan sikap Sarmo. Tanpa kata-kata banyak, ia mendatangani surat pernyataan yang menyerahkan tanah jengkal itu kepada Pak Tarto. Wes, nggo kowe bae to, Tarto. Aku ora pak ngurusi tanah sak jangkal ke. Melihat ketulusan dalam sikap Sarmo, Pak Tarto sempat terdiam, merasa tidak menyangka bahwa lawannya akhirnya memilih mundur tanpa paksaan. Namun, Pak Tarto pun membayarnya sesuai dengan harga pada saat tahun itu. Tanah itu diukur dan dibayar kontan oleh Pak Tarto. Ketika Sarmo berjalan pulang setelah menyerahkan tanahnya dan membawa uang dan menurunkan ego masalah harga diri, masalah tanah yang katanya warisan leluhur lah, itulah, ia merasa udara di sekelilingnya menjadi lebih ringan. Tanah yang ia lepaskan seolah menyapu pergi aura gelap yang selama ini mengelilinginya. Kemelekatan yang membuat Sarmo menderita. Langkah-langkahnya terasa lebih ringan, dan bayangan-bayangan gaib yang selalu mengintainya kini menghilang seperti asap yang tertiup angin. Malam itu Sarmo tidur dengan hati yang lebih tenang, dan mimpi-mimpi buruk tak lagi menghantuinya. Pagi harinya, anaknya bangun dalam keadaan yang jauh lebih baik. Penyakit misteriusnya perlahan sirna, dan wajah pucat yang selama ini menghiasi keluarga mereka mulai digantikan senyuman. Tanah jengkal itu mungkin tak lagi milik Sarmo, namun dari kehilangan itu, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar, kedamaian dan keselamatan keluarganya. Kini Sarmo menyadari bahwa nilai kehormatan sejati bukanlah dalam mempertahankan kepemilikan, tetapi dalam kebijaksanaan untuk merelakannya demi mencegah bahaya yang lebih besar.
Pelajaran pahit itu mengingatkan Sarmo akan bahayanya dendam dan guna-guna yang ia tempuh. Sejak saat itu, ia menutup lembaran kelam masa lalunya dan memilih jalan baru, mengabdikan dirinya untuk keluarganya dan memutus hubungan dengan dunia gaib yang nyaris menghancurkan segalanya. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah ya dari kisah Pak Sarmo ini. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.